Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Firanza, NIM 19133040 dari jurusan Akuntansi Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Sistem Pengelolaan Dana Pensiun Guru pada PT Taspen Kota Padang. Baiklah, yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya terhadap berbagai risiko tenaga kerja. Misalnya, risiko kehilangan pekerjaan, penurunan upah, kecelakaan kerja, sakit, cacat, lanjut usia, meninggal dunia, dan lain-lain. Dana pensiun sendiri adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun yang dikenal sebagai program pensiun. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Nomor 11 Tahun 1992, dana ini adalah sarana untuk menghimpun uang guna meningkatkan kesejahteraan di masa tua saat tidak aktif bekerja. Pada prinsipnya, dana pensiun merupakan suatu alternatif untuk memberikan manfaat kepada karyawan untuk memperkecil atau mengurangi risiko-risiko yang biasa dihadapi di masa yang akan datang, seperti risiko kehilangan pekerjaan, lanjut usia, dan kecelakaan yang mengakibatkan cacat tubuh atau meninggal dunia. Dana pensiun memegang peranan penting dalam menggerakkan perekonomian, karena selain menjamin kesejahteraan tenaga kerja setelah mereka memasuki masa pensiun, itu juga membantu perkembangan sektor real melalui usaha investasi. Dengan besaran dana yang dikelola, maka dampak investasi yang dilakukan oleh dana pensiun akan signifikan. Pelaporan keuangan dana pensiun diatur dalam standar akuntansi keuangan yang khusus sebagai pedoman bagi penyusunan laporan keuangannya. Penelitian ini dilakukan pada PT Taspen Persero Kota Padang dengan alasan untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan dana pensiun guru pada PT Taspen, apakah telah sesuai dengan pedoman standar yang telah berlaku. Adapun motivasi penelitian ini karena PT Taspen Persero adalah salah satu perusahaan milik negara yang menjalankan program insinyur bagi guru sebagai imbalan atas jasa yang telah diberikan selama masa bakti. Iuran pensiun dihimpun dari guru selama masa kerja yang langsung dipotong dari gaji guru setiap bulannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka saya memilih judul Sistem Pengelolaan Dana Pensiun Guru pada PT Taspen Persero Kota Padang. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah berdasarkan uraian, maka yang menjadi masalah pokok dalam pembahasan ini adalah apakah sistem pengelolaan dana pensiun guru pada PT Taspen telah sesuai dengan pedoman standar akuntansi keuangan nomor 18 tahun 2018. Tujuannya untuk mengetahui sistem pengelolaan dana pensiun guru yang ditetapkan pada PT Taspen Persero Kota Padang telah sesuai dengan pedoman standar akuntansi. Manfaat penelitian. Pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini erat kaitannya dengan mata kuliah akuntansi, sehingga dengan melakukan penelitian ini diharapkan penulis dan semua pihak yang berkepentingan dapat memberikan informasi dan memperluas wawasan bagi para mahasiswa di bidang akuntansi, khususnya tentang pelaporan keuangan dana pensiun sesuai standar yang berlaku. 2. Manfaat praktis. Penelitian ini memfokuskan pada PT Taspen sebagai objek penelitian, sehingga diharapkan para pengambil kebijakan dalam PT Taspen maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, manfaat kebijakan. Dapat dijadikan sebagai tambahan informasi atau saran bagi pimpinan perusahaan sehingga dapat memberikan kontribusi dalam penerapan akuntansi dana pensiun sesuai dengan standar yang berlaku pada saat membuat aturan atau kebijakan di masa yang akan mendatang. Selanjutnya kita masuk kepada bab 2, yaitu kajian pustaka. Sebelumnya, apa itu sistem? Pengertian sistem adalah serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk menghasilkan suatu tujuan. Banyak orang yang berpendapat mengenai pengertian sistem. Contohnya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian sistem yaitu: pertama, serangkaian proses yang tersusun dengan baik sesuai dengan panduan dan prosedurnya. Yang kedua, beberapa unsur yang saling berkaitan untuk membentuk suatu hal baru. Yang ketiga, metode atau cara.
Kan menurut Romney dan Steadpart 2017, sistem merupakan susunan dari beberapa komponen yang saling berhubungan untuk menghasilkan suatu alat yang membantu pengguna dalam menyelesaikan pekerjaan. Dan pendapat lain dalam buku hasil karya Mulyadi tahun 2016, sistem merupakan prosedur yang dibuat untuk mempermudah pengguna dalam menyelesaikan pekerjaan. Dan dari beberapa pengertian di atas dapat kita tarik kesimpulannya. Sistem merupakan gabungan antar dua atau lebih suatu komponen yang saling berkaitan, yang berfungsi untuk melaksanakan dan mencapai tujuan perusahaan, dan juga mempermudah pengguna untuk lebih efisien dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau hal yang berkaitan dengan sistem tersebut. Yang pertama, kita masuk dalam karakteristik sistem. Adapun karakteristik yang dimaksud adalah A. Komponen sistem. Komponen sistem yaitu suatu sistem yang terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, artinya saling bekerja sama membentuk satu kesatuan. 2. Batasan sistem. Batasan sistem yaitu ruang lingkup sistem yang merupakan daerah yang membatasi antara sistem dengan sistem lingkungan luarnya. Yang ketiga, lingkungan luar sistem. Bentuk apapun di luar lingkup atau batasan sistem yang mempengaruhi operasi sistem disebut sebagai lingkungan luar sistem. Yang keempat, penghubung sistem. Penghubung sistem yaitu media yang menghubungkan sistem dengan subsistem lain yang disebut penghubung sistem atau interface. Yang kelima, masukan sistem. Masukan sistem yaitu energi yang dimasukkan ke dalam sistem yang disebut dengan masukan sistem yang dapat berupa pemeliharaan. Yang keenam, keluaran sistem, yaitu hasil energi yang diolah dan diklarifikasi menjadi keluaran yang berguna. Keluaran ini merupakan masukan bagi subsistem lainnya. Yang ketujuh, pengolah sistem, yaitu suatu sistem yang dapat mempunyai suatu proses yang akan mengubah masukan menjadi keluaran. Yang kedelapan, sasaran sistem. Suatu sistem memiliki tujuan dan sasaran yang pasti dan bersifat deterministik. Setelah karakteristik sistem, kita masuk pada klarifikasi sistem. Klarifikasi sistem yang pertama yaitu sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak merupakan suatu sistem yang tidak bisa dipegang atau dilihat secara kasat mata atau lebih sering disebut dengan prosedur. Sedangkan sistem fisik merupakan sistem yang bisa dilihat dan bisa dipegang oleh indera. Klarifikasi sistem yang kedua yaitu sistem yang dapat dipastikan dan sistem yang tidak dapat dipastikan. Sistem dapat dipastikan merupakan suatu sistem yang input proses dan outputnya sudah ditentukan sejak awal. Sudah dideskripsikan dengan jelas apa inputnya, bagaimana cara prosesnya, dan harapan yang menjadi outputnya seperti apa. Sedangkan sistem yang tidak dapat dipastikan merupakan sistem yang belum terdefinisi dengan jelas. Salah satu dari input proses atau output atau ketiganya belum terdefinisi dengan jelas. Klarifikasi sistem yang ketiga yaitu sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup dan sistem terbuka yang membedakannya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi luar sistem atau tidak. Jika tidak ada faktor-faktor yang mempengaruhi dari luar sistem itu bisa disebut dengan sistem tertutup. Tapi jika ada pengaruh komponen dari luar sistem disebut sistem terbuka. B. Pengertian pengelolaan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengelolaan berarti proses, cara, atau pembuatan mengelola, sedangkan mengelola berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Kata pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Dalam Kamus Bahasa Indonesia Lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan. C. Pengertian dana pensiun. Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 18 tentang akuntansi dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Sedangkan, menurut Undang-Undang Dana Pensiun atau Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 1962,
Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa dana pensiun merupakan lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama yang telah pensiun. Pertama, jenis dana pensiun. Jenis dana pensiun yang pertama yaitu dana pensiun pemberi kerja atau DPPK atau Employer Pension Funds, yaitu dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan. Jenis yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK atau Financial Institution Pension Funds. Dana pensiun lembaga keuangan adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti. Selanjutnya, tujuan dana pensiun. Tujuan yang pertama adalah memberikan penghargaan kepada para karyawan yang telah mengabdi di perusahaan tersebut. 2. Agar di masa usia pensiun, karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerja di perusahaan. 3. Memberikan rasa aman dari segi batin, sehingga dapat menurunkan turnover karyawan. Yang keempat, meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Yang kelima, meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Selanjutnya, manfaat pensiun. Manfaat pensiun adalah hak peserta yang dibayarkan pada saat jatuh tempo dan dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992, manfaat pensiun terdiri atas beberapa macam. Yang pertama, manfaat pensiun normal, yaitu manfaat bagi peserta yang mulai dibayarkan pada saat peserta pensiun setelah mencapai usia normal atau sesudahnya. Yang kedua, manfaat pensiun dipercepat, yaitu manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta pensiun pada usia tertentu sebelum usia pensiun normal. Yang ketiga, manfaat pensiun cacat adalah manfaat pensiun bagi peserta yang berhenti kerja karena dinyatakan cacat oleh dokter yang ditunjuk oleh pemberi kerja. Yang keempat, manfaat pensiun ditunda adalah hak atas pensiun ditunda yang dibayarkan pada saat usia pensiun dipercepat atau setelahnya. Yang keempat, asas-asas pokok dana pensiun. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, penyelenggaraan program pensiun didasarkan pada asas-asas berikut. Yang pertama, asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya. Yang kedua, asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan. Yang ketiga, asas pembinaan dan pengawasan. Yang keempat, asas penundaan. Yang kelima, asas kebebasan. Selanjutnya, manajemen pengelolaan dana pensiun. Pertama, pengertian manajemen pengelolaan dana pensiun. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1962, Pasal 6 Ayat 1, dijelaskan bahwa pengertian mengenai arahan investasi merupakan pedoman bagi pengurus dana pensiun dalam mengelola atau menginvestasikan kekayaan dana pensiun. Selanjutnya, dalam Pasal 3 Ayat 1 dijelaskan bahwa pengelolaan dana pensiun harus dilakukan pengurus sesuai dengan arahan investasi yang diharuskan pendiri. B. Ketentuan investasi yang ditentukan oleh Menteri. Oleh karena itu, pengelolaan dana pensiun semata-mata tidak hanya dipungut untuk mengamankan dana yang dikelolanya, tetapi juga dituntut untuk mengupayakan agar dana tersebut tidak mengendap begitu saja sehingga perlu ada pengalihan bentuk ke dalam jenis investasi yang menguntungkan untuk meningkatkan kesejahteraan hari tua. Dalam pengelolaannya, pihak-pihak yang terkait dalam manajemen investasi dana pensiun selalu dihadapkan pada masalah klasik, yaitu manajemen pengolahan dana karena tujuan yang ingin dicapai agar portofolio investasi bisa memberikan nilai pengendalian yang setinggi-tingginya dengan risiko yang sekecil-kecilnya. Maka dari itu, keberadaan manajer dengan kredibilitas yang tinggi sangat dibutuhkan untuk mengatur dan mengelola dana investasi yang dapat menguntungkan perusahaan. Selanjutnya, investasi dana pensiun. Investasi menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2959 LK 1195 tanggal 23 Mei adalah bagian kekayaan dari aktiva dana pensiun yang digunakan untuk meningkatkan kekayaan melalui investasi yang dimaksud untuk memenuhi kewajiban dana pensiun dalam membayar manfaat pensiun. Jenis investasi dana pensiun yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78 KMK 017
tahun 1994 dan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 93 KMK 017 1997 adalah A. Deposito. Deposito yang berjangka atau sertifikat deposito pada bank sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. B. Saham, obligasi, dan surat berharga lainnya yang tercantum dalam Bursa Efek Indonesia. 3. Surat berharga pasar uang yang diterbitkan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia. Yang keempat, tanah dan bangunan Indonesia. Yang kelima, penempatan langsung pada saham atau surat pengakuan hutang berjangka waktu lebih dari 1 tahun yang diterbitkan oleh badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia. Yang keenam, saham atau unit penyertaan dana reksa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Baiklah, sekian presentasi saya tentang sistem pengelolaan dana pensiun guru pada PT Taspen Persero, Kota Padang, tugas akhir bab 1 dan bab 2. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.